Siapa sih yang gak pernah berjerawat? Diperkirakan sekitar 92% manusia pernah memiliki jerawat di wajah. Sedangkan 60% mempunyai jerawat di punggung dan dada. Apa saja sih faktor penyebab jerawat secara umum? Berikut basa-basi merangkumkannya. Pertama, faktor hormon. Perubahan hormon ternyata dapat menyebabkan produksi minyak berlebih yang memicu munculnya jerawat. Kedua, iritasi. Salah satu contohnya adalah deterjen dan sabun yang tidak cocok dengan kulit kita. Berikutnya, kelembapan dan keringat juga mempengaruhi loh. Biasanya wanita dan pria yang aktif bergerak akan lebih rentan terkena jerawat di punggung dan dada. Selanjutnya, beberapa bahan material sintetis tertentu seperti likra dan polyester ternyata dapat menahan kelembapan, sehingga menahan sirkulasi udara dan keringat. Faktor kebersihan ternyata juga mempengaruhi seperti pada spray dan selimut. Jika tidak dicuci secara teratur bisa menumpuk kotoran sehingga membuat jerawat semakin menjadi. Nah, kalau udah tahu penyebabnya, kita bisa dengan mudah melakukan langkah pencegahan dan pengobatannya ya, biar jerawat nggak tumbuh lagi. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi soal jerawat, gimana kalau kita langsung saja panggilkan ahlinya ya, Betul biar langsung sekali. ada yang bisa konfirmasi dan klarifikasi. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Gloria, spesialis kulit dan kelamin. Selamat datang dokter. Silahkan. Ini sengaja kita panggil dokter, nggak ada papan satu lagi buat dokter ya? Ada papan satu, aku boleh pinjem papannya? Sama kursinya boleh? Oh, jangan. Oke, dokter jangan jawab dulu ya. Biarkan semua yang menjawab baru nanti akan diklarifikasi oleh dokter. Tapi kalau nyontek sama dokter boleh? Dokter nggak jawab, lu mau nyontek apaan? Oke. Oh dia nggak. Nggak jawab dokternya. Dokter jawab setelah kalian semua jawab di sini. Yes or no? Ngerti kan yes or no? Oke, sorry. Bapak menghina. Jerawat hilang dengan sendirinya, yes or no? Yes, ada yang jawab no? Bapak jangan nyontek dong. Ragu-ragu menurut lu yes. Yes. Jadi Yes. nggak usah diapa-apain, dia akan hilang dengan sendirinya. Oke. Tergantung. Ya makanya yes Ya, atau makanya no? yes or no. Yaudah yes. Jadi Yes. kalau gue gini, lu ikutin nggak? Enggak. Enggak, oke. Oke. Yes, yes. Yes. Yes, yes. Cuma satu yang jawab no. No ini mungkin karena nggak ngerti maksud pertanyaannya, Bu. Oh, enggak. Silakan, Dok. Yes. Yeay. Tapi kok saya nggak hilang-hilang? Ya, sebagian besar jerawat dapat hilang dengan sendirinya, sebagian besar. Namun pada sebagian kecil kasus perlu penanganan lebih khusus. Ya, terus yang membedakan jerawat yang bisa hilang sendiri apa enggak gimana? Ya, jadi biasanya jerawat-jerawat hormonal yang muncul 1-2 saat kita mendekati siklus haid umumnya bisa menghilang sendiri. Oke. Dan namun bila seperti kasusnya Mbak Panda yang kasusnya sudah kronis, Oh ini kronis kan? Ya kan gua mau Bertahan makanya lama gua bilang. kan? Ini lama kronis ya? banget. Oh ini termasuk kronis? Kronis, Ini kemudian- kronis nggak? Ya, harus ngajak temen Enggak. dong gue. Kalau ini kan usianya memang masih pubertas ya. 14 Ya, wajar. 14. Tuh. Ini Memang 21. memang onset dari jerawat biasanya muncul dimulai dari usia sekitar 13-14 tahun. Tuh, kalau mereka pubertas ya, Dok. Enggak, Ini kan maaf, maaf. menopause. Ini bukan pubertas, ini udah 21 kagak pubertas juga. Ya, jadi kasus seperti Selena dengan Mbak Panda yang pada usia sekitar 20-30 kan ya Mbak Iya. ya? Masih mengalami jerawat yang sifatnya kronis lebih dari 1 bulan masih terus berlangsung, itu biasanya perlu penanganan yang lebih lanjut. Tuh. Oke, baiklah. Jadi kalau jerawat yang udah lebih dari 1 bulan, udah termasuk kronis, butuh penanganan lebih lanjut. Ya. Kronis nih kita. Saya enggak. Berikut. Lagi gue. Makan coklat perburuk jerawat. Yes or no? No. No. No-nya karena emang nggak pernah makan coklat ya? Oke, yes or no? No, no, no. Ada yang yes, yes. Selena yang bilang yes. Kamu Yes. dapat ilmu itu dari mana? Karena biasanya makan coklat tuh yang ada kacangnya. Setiap makan itu kayak Jadi yang bikin jerawatan coklatnya atau kacangnya? dua-duanya kali ya. Dua-duanya. Karena bikin, menurut aku sih kayak bikin minyak Memperparah. memperparah Si gitu. jerawat. Kita tanya dokter. No. Bagus. Jadi sebetulnya ini merupakan salah satu mitos yang paling sering Emang kita betul. dengar ya terkait dengan jerawat. Nah, penelitian yang sudah ada yang membuktikan hubungan jerawat dengan makanan sebetulnya hanya makanan dengan indeks glikemik tinggi. Contoh-contoh makanan, Makanan dengan kalori tinggi. Contohnya misalnya kita memakan junk food.
kemudian diet soda, kemudian satu lagi penelitian menyebutkan hubungan antara minum susu full cream pada jerawat tapi di usia pubertas. Jadi seperti usianya Andy. Jadi penelitian yang sudah terbukti hanya itu. Kacang-kacangan belum terbukti. Tetapi kalau minyak, kan ada yang mengatakan kalau banyak makanan-makanan yang goreng-gorengan bisa menimbulkan jerawat, sebetulnya bukan dari makanannya. Tetapi bila kita terkena minyak langsung, misalnya kita bekerja di mana kita berkontak dengan minyak, misalnya mungkin chef ya di kitchen, sehingga minyak tersebut resisten berada terus di permukaan kulit itu yang dapat menyebabkan atau enggak kita beli sumbatan. gorengan di pinggir jalan Dijadikan masker ya, Mas? Iya, lap minyaknya bukan di tisu, di muka gitu ya. Jadi kali Nggak usah jerawat. se-ekstrim itu, mungkin habis pegang pakai tangan, cuman lap pakai tisu doang, terus kita pegang-pegang gini. Boleh, tetapi jadi minyaknya harus berada topikal atau di area kulit. Gitu. Kalau misalnya makan goreng-gorengan terus bikin keringetan terus mukanya jadi berminyak-minyak ya bisa juga sih, tetapi tidak selalu. Tapi itu, jadi sebenarnya jerawat itu bukan pemicunya, bukan itu ya? Bukan coklat ya. Bukan coklat, bukan kacang, makan gorengan. bukan makan gorengan. Oke. Satu lagi Mbak Panda, sebetulnya yang saya perlu tambahkan, yang orang tidak banyak tahu penyebab jerawat adalah friksi atau gesekan. Ada bingung kan ya? Saya nggak ngerasa digesek-gesek. Jadi friksi atau gesekan kadang-kadang kita tidak sadari. Misalnya dalam mencuci wajah kita melakukan gerakan atau scrubbing terlalu sering. Friksi gesekan misalnya yang menggunakan jilbab ya, di daerah yang berjilbab mungkin bahannya juga polyester. Jadi bergesek dengan jilbab di daerah rahang atau pipi bagian bawah, kemudian bahannya juga polyester tidak menyerap keringat sehingga kelembapannya tinggi itu akan menyebabkan jerawat juga. Atau gesekan lain misalnya di pakaian. Punggung belakang. Jadi misalnya bahan yang kita gunakan, bahan pakaiannya tidak menyerap halus, keringat lagi. bertekstur, kemudian mungkin naik motor di double dengan jaket. Sehingga kemudian kelembapannya tinggi, ada friction, muncullah mulai jerawat-jerawat di punggung. Oke, jadi jerawat itu gesekan. karena gesekan. Bisa friction. juga. Oke, Ya. kirain alergi aja ya. Terus benar nggak dok, jerawat itu menandakan ada sesuatu penyakit di dalam? Kan ini banyak banget orang yang tiap kali ketemu aku pasti gini, pertama kali kalau nggak ditutup makeup nih, gitu. Sebenarnya aku ada fotonya sih, kalau nggak ditutup makeup nih memang merah banget di sini. Katanya ini aku punya masalah, ada yang bilang sama hormonal, ada yang bilang sama masalah pencernaan, benar nggak sih dok? Oke, kalau yang terbukti sih sebetulnya yang sudah established ya, evidence-nya itu adalah jerawat dihubungkan dengan kista di ovarium. Jadi polycystic ovary PCO. Biasanya pada usia-usia produktif ya, usia muda ya, mungkin 15 sampai dengan 35 usia produktif. Kalau tiba-tiba muncul jerawat secara serentak cukup banyak pada area wajah yang memberat dan terus berlangsung tidak membaik, kemudian bisa disertai dengan siklus haid yang memanjang atau semakin jarang. Kadang-kadang juga biasanya pasien bertambah gemuk, terutama di area sentral, di area perut, dan muncul juga bulu-bulu atau rambut-rambut di area yang sebelumnya tidak ada. Misalnya di daerah payudara, di daerah Saya nggak kok dok. di daerah sekitar pusar, kemudian di daerah sekitar genital atau alat kelamin tampak lebih berambut, kemudian di daerah sekitar wajah, sekitar kuping. Nah itu biasanya kita boleh menduga orang tersebut mungkin menderita PCO atau polycystic ovary syndrome, sehingga perlu dirujuk ke dokter spesialis obsgin. Tapi harus obstetrik, ada rentetan ginekologi. itu, harus ada tumbuh bulu-bulu. Kalau cuma jerawat doang bulu-bulunya nggak ada. Umumnya paling tidak biasanya ada gangguan jerawat yang sifatnya mendadak dan cepat memburuk, kemudian ada gangguan siklus haid. Kadang-kadang pengalaman saya gangguan siklus haid datangnya belakangan. Jadi pasien datang sebelumnya tidak pernah berjerawat nih, tiba-tiba berjerawat hebat. Dalam 3 sampai 6 bulan kemudian mulai terjadi gangguan siklus haid. Oke, mulai khawatir saya, baiklah kalau begitu ya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Lu berharapnya tumbuh bulu aja, jerawatnya nggak usah. Bapak. Dok, aku mau Ya. tanya, kalau misalkan jerawat normalnya itu berapa lama sih? Bercokol di kulit kita ya. Bercokol di kulit. Normalnya ya? Oke. Oke, jangan dijawab dulu dok. Karena Wendy yang mau jawab. Silakan Wendy. Saya akan jawab setelah pesan-pesan berikut, tetap di Basa-Basi, Pasan Basi. Tapi dok, aku memang ada kisah. Sosok artis
Hollywood selalu kita anggap sosok idola yang perfect mulai dari penampilan sampai performance mereka sebagai selebritis dunia. Tapi tahu nggak sih, mereka juga manusia biasa yang punya masalah dengan jerawat loh. Siapa aja sih? Pertama, Miley Cyrus. Wajah baby face-nya dan talenta luar biasa membuat banyak orang kagum padanya. Namun, jangan salah, ternyata di balik wajah imut-imutnya itu, Miley juga pernah menghadapi masalah jerawat. Saking parahnya, ibu Miley sampai harus membawa anaknya ke dokter untuk berobat. Kedua adalah Megan Fox. Lihat foto ini deh. Jika diamati lebih dekat, artis yang terlihat seperti wanita sempurna tanpa celah ini memiliki jerawat halus yang terlihat ada di wajahnya. Bintang Transformers ini mengatasi masalahnya dengan make up. Terakhir, Rihanna. Wajahnya yang selalu tampak glowing ini juga ternyata pernah menghadapi masalah jerawat loh. Saat aktivitas sedang padat, make up pun bisa jadi masalah baru yang menimbulkan jerawat. Namun perawatan yang baik akan mengatasi masalah itu. So, kenapa harus bingung dengan jerawatmu?